Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Pastikan kalian sudah membuka buku catatan kalian. Buka yang judulnya yang A besar itu proses persilangan monohibrid dominan resesif. Berdasarkan soal, di sini kalian disuruh untuk menyilangkan tanaman kapri berbiji bulat dengan yang berbiji kerut atau keriput. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyilangkan persilangan monohibrid ini yaitu dengan kalian menentukan P-nya, ya, menentukan P1-nya. Ya, P itu artinya orang tua atau induk. Ya, kita tentukan P-nya dulu, P1-nya. P pertamanya apa di sini di soal? Yang dikawinkan adalah biji bulat dikawinkan dengan biji kerut. Nah, berdasarkan di soal di situ ada lambang ya, ada lambang gametnya. Misalnya ini jantan. Nah, dan yang ini adalah betina. Yang bulat itu jantan, yang betinanya itu adalah kerut. Nah, setelah kalian menentukan induknya, ya ini fenotipnya ya. Kita menentukan fenotipnya, kemudian kita menentukan genotipnya. Ya, di situ di soal sudah disebutkan kalau genotipnya adalah berbiji bulat itu adalah genotipnya B besar dan kerut di sini alel dari B besar yaitu B kecil ya, di soal sudah ada. Nah, setelah kita menentukan fenotip dan genotipnya, ini boleh ditulis di atas atau di bawah ya, ini sama saja. Nah, setelah kita menentukan genotipnya, kita menentukan G-nya. G itu adalah gamet ya, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, berdasarkan hukum Mendel yang pertama yaitu segregasi. Nah, ini ketika pembentukan gamet itu sel kelaminnya berpisah. Jadi kita menuliskan di sini B saja ya, di sini B saja. Karena di sini homozigot, jadi kita cukup tulis 1 ya berdasarkan hukum Mendel yang pertama. Kemudian ini B kecil ya, ini juga homozigot ya. Ini homozigot, jadi cukup kita tulis 1 saja. B besar 1, B kecilnya 1. Kemudian kita tentukan F-nya. F pertama, F itu adalah filial atau keturunan. Ini kita kawinkan, B besar bertemu dengan B kecil, B besar bertemu dengan B kecil. Nah, jadi ini genotipnya. Kemudian fenotipnya apa? Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kan bulatnya itu B besar. B besar itu artinya dominan. Kalau dominan itu berarti artinya menang gitu ya. Sifat ini menang daripada sifat bulat itu menang terhadap sifat kerut. Nah, ini karena kerut di sini B kecil. Jadi kalau di sini di F1 munculnya ada B besar, B kecil, berarti B besar ini dia dominan terhadap B kecil. Jadinya bulat. Sifatnya itu adalah bulat. Nah, setelah kita menemukan F1 berdasarkan soal, nanti F1 itu nanti akan dikawinkan dengan F1 untuk disilangkan selanjutnya. Nah, setelah kita sudah ketemu F1-nya, sekarang kita akan mencari F2-nya, yaitu dengan cara sama yang pertama kita menentukan P-nya dulu, P2-nya ya. Induknya apa? Induknya. Nah, tadi hasil dari perkawinan yang pertama tadi menghasilkan bulat ya. Jadi di sini induknya adalah bulat dikawinkan dengan bulat. Nah, tadi apa genotipnya? Genotipnya tadi adalah B besar B kecil, di sini juga B besar B kecil. Nah, setelah menentukan P-nya, kita menentukan gamet 2-nya. Nah, ini berpisah lagi karena ini sifatnya adalah heterozigot, B besar B kecil, B besar B kecil. Jadi kita tulis dua-duanya. Ya, ini berpisah B besar. Kita tulis di sini di bawahnya juga B kecil. Di sini pun seperti ini ya, B besar B kecil karena heterozigot. Kalau heterozigot ininya berbeda, kita tulis dua-duanya di gametnya. Setelah itu nanti kita akan menemukan F2.
Nah, bagaimana caranya menentukan F2? Nah, ini sama, kita kawinkan. B besar ketemu dengan B besar. Kita tulis di sini B besar, B besar. Nah, kemudian gantian ya, B besar kita temukan dengan B kecil. B besar, B kecil. Nah, ini B besar, B kecil. Nah, setelah itu ini kita tentukan B besar ketemu dengan B kecil. Semuanya kita kawinkan ya, B besar, B kecil. Nah, ini yang terakhir di sini. B kecil ketemu dengan B kecil. Nah, jadi kita menemukan 4 genotip. Nah, ini Ibu berikan contohnya seperti di buku catatan kalian apabila kalian menuliskannya menggunakan diagram Punnett ya. Kalau yang tadi Ibu tadi yang pertama itu bisa langsung. Nah, atau kalian mau menuliskan membuat diagram seperti ini juga boleh. Ya, pertama kalian tulis ya B besar, B kecilnya tadi karena heterozigot kita tulis dua-duanya. Nah, sama ya untuk jantan dan untuk yang betina. Nah, ini caranya bagaimana? Sama ya, kita pertemukan di sini. Kita tarik dari atas, itu ada B besar, dari samping itu juga ada B besar. Kita tulis di sini B besar, B besar. Sama, dari sini juga ini B kecil, kemudian dari sebelah kiri ini adalah B besar. Ingat ya, yang kita tulis adalah yang dominan dulu daripada yang resesif ya. Jadi ini yang kita tulis B besar, B kecil. Kemudian sama, untuk yang di bawahnya juga seperti ini. Ini B besar, kita tarik dari sini ada B kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil. Nah, di sini ada B kecil, ini B kecil. Berarti kita tulis B kecil, B kecil. Setelah kalian menentukan genotipnya, sekarang kita tentukan fenotipnya. Nah, ini kalau B besar itu yang muncul sifat apa? Yaitu sifat bulat. Ya, benar ya, sifat bulat. Kenapa? Karena B besar ini dominan. Dominannya tadi adalah sifat bulat. Kemudian ada B besar, B kecil. Berarti apa sifat fenotipnya? Yaitu bulat. Sama ya, bulat. Kenapa? Karena di sini ingat, B besar itu dominan. Dominannya ini adalah B besar ini untuk sifat bulat. Kemudian B besar, B kecil. Nah, ini sama ya. Karena yang dominan B besar yaitu bulat, jadi di sini adalah sifat bulat yang muncul. Kemudian di sini ada B kecil, B kecil. Nah, ini B kecil semua, berarti itu sifatnya adalah kerut ya. Nah, ini. Kemudian sekarang kita membuat perbandingannya. Bulat, perbandingan fenotipnya ya, bulat dibanding keriput. Kita hitung bulatnya ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3. Oh, berarti bulatnya ada 3 dibanding kerutnya ya. Ini kerut ya, ini kerut. Kerutnya ada berapa? Nah, kita hitung kerutnya di sini ada 1, berarti 1. Nah, persilangan monohibrid itu dihasilkan perbandingannya yaitu 3 dibanding 1. Perbandingan fenotipnya 3 dibanding 1. Nah, misalnya di soal selanjutnya ada pertanyaan seperti ini. Hitunglah berapa persentase kacang ercis yang berbiji bulat. Nah, tadi kita lihat perbandingan fenotipnya, yaitu tadi perbandingannya bulat itu 3, kemudian kerut itu 1. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita lihat di sini, bulatnya itu ada 3, berarti caranya 3. Nah, ini 3 ini dari bulat ya. Bulatnya ada 3, 3 per berapa? 3 ditambah 1 ya, perbandingan. Ingat, kembali lagi ke matematika. Nah, ini 3 sama 1, berarti ada 4 semuanya. Dikali 100% ya, jadinya berapa? Nah, ini bisa kita coret 25. Ini 25 dikali 3, berarti 75%. Nah, jadi persentase untuk kacang ercis yang berbiji bulat yaitu ada 75%. Sisanya berapa? Berarti 1%-nya di sini. Berarti ada 25 untuk yang kerut. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kita japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.